Aku ngelamar di Beer Garden. Waktu Valentine. Ih, ngeri kali. Lagi ada live musik. Aja aku ke depan. Pinjem mic. Oh, di depan? Ya, aku pinjem mic. Home band. Aku panggil dia. Aku lamar dia di situ. Gila. Stand up aja aku. Nggak bayangin aku nikah pakai uang sawer itu. Iya, benar-benar. Nggak ada apa-apa. Tapi ya itu tadi ya. Kalau niatnya baik, aku habis nikah rezekiku nggak putus sampai sekarang. Sampai. Jadi aku udah nggak bisa pindah klub mana-mana lagi. Oh, di situ susah sekali aku. Ada momen nggak makan aku 2 hari. Nggak makan 2 hari? Karena nggak dapat penghasilan berarti? Iya. Karena di-cut aku kan. Gaji nggak ada. Klub lain juga nggak mungkin nerima karena udah didaftarin pemainnya. Kan ada tuh kawan-kawan yang udah lama nggak ngechat terus habis nonton film. Woi Oki, sombong kali kau. Kok bisa kau bilang sombong aja? Kan kau baru ngechat hari ini. Dia mah sombong. Kecuali kau udah ngechat dari lama nggak aku balasin. Iya. Boleh kau bilang sombong. Apapun belum ada obrolan, sombong katanya. Udah gila. Sahabat-kompas.com, Ngorbet kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Ada salah satu abang aku lagi. Ada Bang Oki Rengga. Sehat Bang Oki? Kayaknya hampir sama setnya sama Benny ya? Iya. Hampir mirip lah ya, cuman bedanya mirip, ada lampu-lampu aja sekarang. Ada lampu kali ini ya? Ada lampu. Oke. Sehat Bang Oki? Enggak ya? Enggak ya? Lagi enak badan. Lagi enak tapi badan. Ya, kalau buat ngobrol sama Kompas.com berangkat lah. Ih, ngeri kali. Emang sibuk banget ya Bang ya? Ya, alhamdulillah lah, lagi ya. lumayan rezekinya. Rezeki. Pasca agak lain berarti lagi. Pasca agak lain. Lagi diundang ke di mana-mana gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Baru akhirnya ngerasain kayak kayak gini jadwal bentrok tuh. Oh gitu. iya. Oh. Susah istirahat. Iya, jarang ketemu. Nolakin kerjaan. Iya. Aku kayak gini rasanya. Ya udahlah, harus dicari tahu. Supaya nggak penasaran kan. Iya. Tapi jauh sebelum hari ini kan Bang Oki ini kita dulu katanya dikenal, bukan katanya ya, dulu dikenal sebagai kiper sepak bola. Iya, Dulunya betul. di sepak bola. Bang, mungkin diceritain dikit Bang, mungkin ada banyak yang lupa. Gimana sih ceritanya Abang dari sepak bola, terus akhirnya apa yang bikin Abang memutuskan untuk ya udah deh aku di sini aja nih, di stand up komedi ya saat itu ya awalnya ya. Kenapa ya? Karena seneng sama stand up-nya. Oh. Aku suka tuh nontonin, terus nyoba. Ternyata bisa. Nah, ternyata bisa. Iya, nyoba ternyata bisa. Ya udah, aku orangnya penasaran juga. Jadi modelnya aku tuh kalau udah aku coba, harus ku cari tahu sampai mana nih batasannya. Ujungnya sampai mana nih gitu. Iya. Ternyata lumayan panjang ujungnya, nggak ketemu ujungnya, belum ketemu ujungnya. Ya udahlah, aku ikutin terus, boleh berhenti stand up. Bolanya berhenti. Jadi waktu pas lagi awal-awal di stand up tuh masih bola ya Bang? Masih. Bahkan ada momen aku masih gabung komunitas tapi masih profesional. Oh. Aku mulai gabung komunitas tuh 2015. 2015? Iya. Itu komunitas di Medan? Stand up Medan ya. Oh, oke. Itu masih main di PSMS Medan aku. Terus pindah 2016 tuh aku pindah main bola di Palangkaraya. Oke. Gabung aku sama komunitas stand up Indo Palangkaraya. Itu udah open mic Udah rutin. Karena rutin lah. Jadi aku sayang untuk berhenti kan. Jadi aku nyari komunitas di Palangkaraya, ya itu rutin. Open mic. Di sana, iya. Karena suka sama stand up comedy. Tapi emang waktu masih di sepak bola emang suka ngelawak apa? Bukannya suka emosi ya? Suka emosi ya. Iya. Suka ngelawak kayaknya iyalah ya. Aku tuh kalau di tim tuh suka kalau selesai latihan, anak-anak pada capek gitu. Iya. Aku tuh seneng tuh bikin mereka ketawa. Gitu. Ketawa. Di bus jalan pulang ke mes gitu, aku bikin mereka ketawa gitu-gitu. Memang seneng aja aku kayaknya. Tapi waktu itu kan berarti belum kayak kalau stand up kan harus nulis gitu materi-materi. Waktu itu berarti belum ada materi-materi. Belum nulis. Tapi seneng aja udah ngerosting teman gitu. Walaupun aku belum tahu kalau itu roasting ya. Iya. Aku seneng tuh ngerosting teman-teman satu tim gitu-gitu. Iya. Terus pas lagi ikut komunitas waktu itu berarti ikut komunitas dulu baru ikut kompetisi ya Bang ya? Iya.
gabung komunitas 2015, 2017 aku lolos Suca Indosiar. Suca Indosiar. Iya, lolos Suca Indosiar. Nah, dari situ aku berhenti main bola. Oh, oke. Berhenti, fokus stand up tuh. Karena wah udah masuk Indosiar nih gitu. Ternyata nggak jadi apa-apa. Tapi waktu itu memutuskan untuk berhenti itu nggak sayang, Bang? Sempet sayang sih sebenarnya. Soalnya beberapa tim tuh masih nelpon. Ngajak gabung di musim Gabung. itu. Di musim 2017 itu masih banyak tim yang, ayo Ki, masih main bola nggak gitu. Kan sebagian udah tahu aku udah mulai stand up. Iya. Enggak lah gitu, aku mau fokus stand up. I see. Aku udah, wah keren lah pokoknya nih. Udah dari Indosiar, pulang ke Medan pasti banyak kerjaan gitu. Oke. Dari TV. Bener. Setahun aku di Medan tuh 2017, wah jadi anjing. Nggak ada kerjaanku sama sekali. Nggak ada kerjaan sama Nggak ada, sekali. sama sekali. Padahal itu udah masuk TV. Udah masuk setelah. TV. Memang duniawi aja TV itu emang. Banyak orang tergoda. Itu ya, di kompetisiku pada saat itu. Ada temanku dari Lubuk Pakam. Oke. Meninggalkan, dia lolos di PT KAI. Dia harus ujian, tapi dia Udah lolos Suca. lolos. Oh, Dia- lolos Suca. Nah, dia harus ujian terakhir PT KAI, tapi dia lolos Suca. Ditinggalkan ya PT KAI. Masuk dia Suca. Masuk Suca. Keluar pertama dia. Balik sekarang. Jadi orang kecamatan dah aku sekarang. Dah. Banyak yang kayak Banyak, gitu. iya. Banyak yang berpikir, oh kalau udah masuk TV oke nih. Gitu. Jadi abang berarti pernah sempat menyesal ya meninggalkan sepak bola? Enggak sih. Enggak ada nyesalnya. Enggak nyesal. Aku enggak tipe yang, kok aku tinggalkan. Enggak. Ku cari aja jalannya. Jadi waktu nggak dapat job itu? Ya tetap ikut-ikut kompetisi gitu-gitu di daerah, kan biasa banyak tuh kompetisi stand up gitu-gitu paling. Nggak sempat kepikiran kayak balik lagi lah aku ke sepak bola gitu? Enggak, malah setelah juara Suci aku. Suci, Kompas. Aku 2017. Nah 2018 memutuskan untuk kayaknya aku harus ke Jakarta nih gitu. Karena kalau di Medan nggak jadi apa-apa. Nggak jadi gitu. apa-apa. Udah 2018 aku ke Jakarta. 2017 akhir lah, Desember aku ke Jakarta ikut nama Lolo. Oh iya. Ikut nama sama Lolo. Bang Lolo ya. Lolo kan sendiri. Itu dia berarti udah jadi stand up comedy ya Bang Lolo ya? Oh Lolo udah settle dia. Udah settle ya? Iya, udah sinetron, udah gitu-gitu. Berarti itu kawan abang waktu, maksudnya kenapa bisa? Ya kan satu komunitas. Satu komunitas di Medan. Iya, aku ke Jakarta Lolo, aku ikut sama kau ya Lo gitu. Ngapain kau kata Lolo? Ikut aja Lolo, aku bilang. Ya udah kata Lolo gitu. Dia kan tinggal sendiri di apartemennya. Ya udah. Abang tinggal di situ. Aku tinggal di situ, ikut dia. Awal-awal aku nemenin dia syuting gitu. Syuting, dia kan syuting sinetron. Ya udah aku jadi tahu tuh syuting pergi pagi pulang pagi. Kalau sinetron tuh gitu-gitu, dikenalin dia sama teman-teman di lokasi teman-teman. Nah, di tengah itu Kompas audisi lagi. Audisi Suci. Oke. Kayak begitu. Lolos aku. Jadi runner up ya? Runner up. Nah, mulai dari situ mulai kebuka jalanku. Oh, oke. Mulai kebuka. Aku pernah momen lagi mulai muncul lah nih. Aku muncul di mana-mana. Aku muncul di YouTube siapa. Ada kerjaan ini itu Covid. Ada memang masalah. Baru mau nanya karir. Baru mau naik. Ada masalah Covid. Ayo majang pikir. Ya udahlah ya. Asli 8 bulan ada nggak kerja ya. Sama sekali, Bang. Iya. Terus kayak mana? Maksudnya Abang ngapain 8 bulan itu? Nggak ada di apartemennya kami. Apartemen aja. Sama Lolo berdua. Oh, yang itulah yang Covid itu loh yang awal-awal agak lain itu ya kemarin Abang cerita ya. Oh beda. Oh, itu beda lagi. Beda. Covid awal kan 2019 kan? Iya, 2019 2020. Agak lain itu kebentuk ini 2000 berapa nih? 2024. 2024. 2023, 2021. 2021 agak lain. Jadi itu kan lagi mulai transisi tuh. Kita boleh keluar tapi pakai masker. iya. Kan gitu-gitu tuh. Nah, aku tinggal sama Lolo, pindah kami dari apartemen Kalibata, ngontrak di Cibubur. Di Cibubur. Iya. Ngontrak kami di Cibubur, sewa rumah. Oke. Sewa rumah. Lolo bangun set YouTube. Oke. Karena kami aku tuh naik
dari YouTube-nya Lolo. Oh. Kami tuh awal-awal komik punya channel YouTube yang berdua tuh aku sama Lolo. Oh, belum ada agak lain ini ya? Belum, jauh sebelum agak lain. Bikin Apa channel. itu? Konten apa, Bang? Ngobrol-ngobrol pau aja aku sama Lolo. Medan, maksudnya bentukannya? Iya, Medan. Oke. Ngobrol-ngobrol. Nah, itulah lumayan tuh ada penghasilannya. Dari YouTube? Dari YouTube. Pindah ke Cibubur. Pindah Cibubur, ada momen live kami. Oh. Live YouTube terus Saweria. Di Sawer? Iya, kami bikin challenge. Jauh sebelum TikTok yang mandi lumpur gitu-gitu, aku sama Lolo udah Sawer. Iya. Dapat berapa waktu itu, Bang? Bah, itulah yang menghidupi kami. 2 bulan, aku dapat 130 juta. 130 juta? Eh. Ngobrol-ngobrol aja? Enggak, kan dia mereka nyuruh Oh, kami ngapain challenge. Oh. Challenge kayak makan jeruk nipis gitu. Iya. Bayar 200.000. Oh. Nge-vape tapi liquidnya jeruk nipis gitu. Serius, Bang? Batuk, iya. Minum air tapi dari hidung gitu. Makanya Astaga. TikTok sebelum kalian rame Iya. ada aku duluan Lolo. Iya. Masih ada kayak di itu. Itu di YouTube siapa? YouTube Bang si Lolo. Oh, iya. Itulah pakai bahkan aku nikah pakai uang itu. 130 bagi 2 kami. Ya kan? Aku nikah pakai uang itu. Oh. Lolo nikah. Aku merasa, nikah deh bah, aku pikir. Ditinggalkan ya aku tiba-tiba. Ini momen ya, Lolo bangsat kali. Kenapa? Dia syuting di puncak. Sebulan. Iya. Pulang syuting, bilang dia sama aku. Aku mau ngelamar anak orang. Kata, ya gila kok ya aku bilang. Karena kan kami cerita apapun itu. Tapi waktu dia sebulan di puncak syuting, kan aku di rumah. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Mau nikah katanya. Aku mau ngelamar anak orang katanya. Gila kok aku bilang. Betul aku katanya. Kenal dari mana kok? Nggak ada lah katanya. Oke. Udah datang dia ke lokasiku katanya. Oh. Betul, nggak lama jaraknya. Tata Nikah dia. Nah, aku, gila anaknya. Di situ memang posisi aku udah pacaran juga sama istriku yang sekarang, Kak Anggi. Nikah dia, dibilang Lolo, kau jangan keluar dari rumah ini. Udah kita di sini aja. Oke. Apapun itu kau harus di sini aja. Iya. Ya lo, aku bilang. Jadi ada momen dia setelah nikah, di atas dia sama istrinya, lantai bawah aku. Aku kayak, ada aku di tengah keluarga orang. Gitu. Ada di rumah tangga. Di rumah tangga orang. Lalu pada akhirnya, aku bilang, nikah juga lah lo. Nikah kok kata. Ya udah nggak apa-apa. Tapi tinggal di sini ya. Aku terlalu banyak menghabiskan waktu sama Lolo. 4 tahun aku bareng. 4 tahun. Itu ya mengembangkan si channel YouTube itu. Ya itu, ya tinggal bareng. Di apartemen, di apa gitu. Ngomong Lolo kayaknya aku lah. Banyak yang udah ikut sama dia nggak tahan. Nggak tahan? Iya, dia terlalu random. Oh. Apa paling random tuh apa Bang? Aku nggak suka berantakan. Dia terlalu sembarangan. Oke. Ada momen, lemari dia kan berserak kali. Kulipatin semua baju, kurapiin. Lemarinya kurapiin gitu. Apartemen udah aku bersihin lah rapi. Pulang deh. Dibuka lemari. Rapi kali nih katanya. Diseraknya, dijatuhkan ya ke lantai. Rapi kali nih katanya. Aku emang binatang. Tapi ya, itu aku happy aja tinggal sama dia kayak gitu. Nggak tahu aku. Happy aja aku. Happy aja ya. Oke. Makanya kami sampai sekarang masih yang ya channelnya sempat kami aktifin lagi. Sempat beberapa kali kami syuting di sini gitu. Tapi karena jarak yang lumayan jauh dari Cibubur. Oh, jadi Bang Lolok jadi masih di Cibubur? Masih di Cibubur. Oke. Nah, aku di Cirende kan. Jadi pernah lah beberapa kali kami ketemunya di sini, syutingnya di sini. Syuting lagi, bikin konten kayak gitu lagi? Iya, cakap-cakap kami. Cakap-cakap. Oh, cakap-cakap. Cakap-cakap. Iya. Cakap-cakap. 130 juta 130 juta kalau itu 2 bulan. Ngeri. Oke, tapi abis itu berarti abang mulai ke film ya waktu itu? Enggak juga. Abis stand up? Abis stand up. Aku abis Juara Suci, film pertamaku itu sebenarnya
Warkop DKI Reborn. Iya, itu jadi cameo bukan? Cameo, satu scene aja jadi orang Batak yang ditanyain alamat. Oke. Itu film pertama. Film pertama. Film pertama itu, terus nggak lama diajak series sama Ko Ernest. Imperfect ya? Belum. Apa? Cek Teko teko Sebelah sebelah. dulu. Jadi Benny Biang Lala aku. Atta Halilintar kan, aku Benny Biang Lala. Aku tuh gayanya kayak Persona? Atta. Oh, Persona kayak Atta, oke. Benny Biang Lala. Benny Biang Atta kan Lala. Halilintar, Benny Biang Lala. Pakai wig aku. Banyak yang nggak tanda kalau itu aku. Karena pakai wig aku di situ. Balik lagi bareng Benny Biang Lala, tapi pakai wig. Nggak tahu lah kalau kepala aku botak gini kan. Iya, Banyak iya, yang, iya. itu Itu Ki. abang? Oh. Iya. Emang itu kau Ki? Iya. Oke. Nggak lama. Imperfect Imperfect. itulah yang Iya, aku ingetnya Imperfect tuh yang abang jadi muat. makeup artis. Iya. Imperfect lah yang lumayan banyak episodeku. Oh. Lumayan banyak lah scene-ku di Imperfect. Iya. Orang jadi ingat, jadi Oke. togar aku di situ. Jadi bencong. Jadi bencong. Tapi bang, waktu udah mulai ke film-film itu masih stand up juga nggak sih? Masih. Sampai sekarang masih stand. Sampai sekarang masih stand up. Iya. Itu gimana bang? Maksudnya berarti syuting juga. Ya. Berarti abang nulisnya kapan itu? Nah, aku tuh tipe stand up, tipe komik yang nggak nulis. Nggak nulis. Iya, aku Jadi nggak dari nulis. mana abang Aku dapat? storytelling kan. Oh. Jadi aku tuh pointer-pointer aja. Iya. Premisnya ini, punchline-nya ini. Ya udah setupku kadang beda-beda. Aku yang penting ingat aja premis sama punchline-nya udah. Jadi nggak nulis aku. Tapi pernah nggak bang kayak misalnya ada yang ngeritik gitu, nggak lucu kau gitu, nggak nulis nggak ini apa? Ada aja. Kan selera. Stand up kan selera. Iya sih. Lucu menurut yang sini belum tentu lucu menurut yang sana. Iya. Jadi itu selera orang sebenarnya. Apa yang paling abang inget apa? Ada nggak yang sampai apa kali gitu? Apa kali? Banyak kan. Setiap komik kayaknya pernah ada di momen ngebum lah ya. Aku pernah ada stand up di acara apa ya? Nikahan atau apa? Aku lagi stand up, orang makan. Siapa yang peduli? Ambil nasi orang. Aku langsung kayak, iyalah, anjing. Kok bisa orang stand up kau mondar-mandir ngambil prasmanan? Itu kayak gitu gimana itu? Ya udahlah, yang penting dibayar. Iya sih benar. Sering aku berapa kali gitu. Pernah stand up di klub. Orang lagi mabuk stand up aku. Mau dilempar botol aku. Apa katanya? Apa ini? Ngapain ada gini-gini gitu? Orang mau kena musik ke, aku stand up. Banyak lah pengalaman stand up. Jadi Paling biasa. aneh tuh aku pernah stand up depan 6 orang. Depan 6 orang. Iya. 6 orang aku stand up. Oke. Orang selesai rapat. Bapak-bapak selesai meeting. 6 orang dalam satu ruangan. Kukira tuh diundang corporate. Kukira Iya. acara gathering corporate besar gitu. Aku stand up. Nggak taunya. Di mana Kak panggungnya? Aku bilang, bentar ya, dia bilang. Oh iya, aku bilang. Terus nggak lama dimasukkan aku dalam ruangan. 6 orang. Stand up, stand up. Aku, di mana Kak? Aku bilang, sini. Astaga. Ada meja bundar, ada 3 orang bapak, 3 sana, 3 sini. Nengok aku bapak tuh kayak, stand up. Aku kayak, kok bisa stand up depan 6 orang nih gue pikir. Terus? Aku, ya Allah, ada aja ya kerjaan yang gue pikir. Ya udahlah, yang penting dibayar. Yang dibayar. Astaga. Ya udah. Kalau komen-komen gitu, sering ya bang ya? Sering aja, banyak aja, kan selera. Iya sih. Lucu menurut orang belum tentu lucu menurut orang lain. Jadi aku nggak ngambil pusing. Yang banyak bilangin aku tuh kan waktu yang aku narik orang atas panggung itu. Iya. Itu juga bagian dari ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Gitu. Iya. Cuman kan digoreng aja sama mereka, sama media. Aku ya udahlah ya, aku pikir nggak aku ambil pusing. Tapi emang kalau misalnya di luar ya bang, citra abang kan kayaknya kayak kalau misalnya ada yang kritik atau apa, emosi apa, abang setuju nggak kalau dicitrakan seperti itu? Setuju lah, mau kayak mana emang gitu. Kenapa bang? Twitter Kayak kok sampai hilang. Karena balas vokal aku balik, kadang-kadang. terlalu vokal. Iya. Twitter gue hilang habis kasus Kanjuruhan. Kenapa? Maksudnya
apa ya? Kan kadang ada juga kalau udah public figure, ku tahan-tahan lah biar nggak ini. Nah kalau abang Sekarang udah aku tahan. sekarang udah kutahan. Dulu nggak ada dulu. Kalau dulu apa yang abang pikirkan? Apa ya udah emang aku pengen bersuara aja atau Iya, dulu aku mikir, matilah kalian sana gitu. Orang tweet-tweetku kok gitu. Nggak senang kalian, gak usah follow. Gitu aja otakku. Iya. Kalau sekarang, udahlah ya. Udahlah ya. Tapi kayak abang balas-balasin komen itu pernah mempengaruhi pekerjaan abang nggak sih bang? Pernah, banyak. Sampai nggak ada kerjaan gitu gara-gara. Pernah ada momen. Yang aku habis narik penonton ke atas panggung itu yang di Medan, ada beberapa korporat yang nggak mau sama aku. Oh, nggak mengundang? Nggak mau. Aku sempat diundang tapi dia bilang, oh jangan tuh, dia kemarin ada masalah tuh narik penonton gitu-gitu. Buatku ya udahlah. Iya. Terus Bukan cuma di situ kok iya sih, rezekiku. terus kapan abang sadarnya kayak apa ya? Ya udahlah nih harus aku rem sekarang gitu. Apa yang bikin abang? Habis film agak lain sih. Oh, karena Sama habis nikah sih sebenarnya. Oke. Habis nikah tuh aku kayak mulai ngerem-ngerem tuh. Kenapa bang? Takut Kasian lah. terdampak. Dampaknya ke istri nanti takutnya gitu-gitu. Mhm. Makanya aku jauh lebih tenang, jauh lebih. Tapi istri kayak Malah istriku sekarang yang emosian gitu. sama orang. Aku bilang, kenapa gitu? Duh, kalau aku diapa-apain, masa iya kau diam aja katanya. Betul, aku bilang. Tapi jangan dicari-cari. jangan dicari-cari. Istriku tuh tipe yang ngebalasin komen orang juga. Terkait kasusku gitu-gitu. Iya. Balasinnya. Petarung istriku. Happy ya gue. Happy ya? Happy. Tapi pas yang agak lain tuh karena memang udah banyak dikenal, banyak job gitu ya bang, makanya abang ngerem-ngerem. Enggak juga sih. Kayak mau sampai kapan lah aku gitu. Mau sampai kapan lah aku kayak gini terus gitu. Iya sih. Udahlah, adalah waktunya untuk agak direm lah gitu. Yang jelas tuh begitu punya anak lah. Begitu punya anak. Begitu punya anak, ada satu kasusku sekali yang lumayan besar. Oke. Habis itu aku berhenti. Oh. Karena apa? Abang ngebayangin apa waktu itu? Kasihan aja anakku. Takut Kalau jadi. seandainya aku di penjara kan. Balik-balik udah 5 tahun ya. Satu bulan. Om katanya. Balik. Mati Iya aku. juga. Iya. Tapi dukungan istri gimana bang sama abang? Kan abang waktu itu berarti pas lagi nikah sama kakak, abang lagi posisinya masih di stand up ya? Stand up aja aku. Nggak bayangin aku nikah pakai uang sawer itu. Iya benar-benar. Nggak ada apa-apa. Tapi ya itu tadi ya. Kalau niatnya baik, aku habis nikah rezekiku nggak putus sampai sekarang. Oh. Sampai sekarang. Langsung rame. Ada terus. Habis nikah, aku sebelum nikah itu agak lain. Udah mulai ngebentuk agak lain tuh Iya, waktu itu. Nah, habis nikah agak lainnya mulai besar, mulai muncul, mulai eksklusif, uangnya ada. Gitu. Aku juga dapat beberapa kerjaan, aku dapat program reguler gitu-gitu. Jadi kayak emang rezeki orang nikah ada itu gitu. Gitu ya. Tapi waktu itu nikah kau. doain lah. Abang kan tahu ceritanya. Seneng kali loh. Abang dulu lah kita cerita. Coba ceritain bang perjalanan cinta abang. Jadi ketemu sama Kak Anggi ini di mana waktu itu? Pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu tuh di Plaza Indonesia. Di mall? Di mall. Lagi ngapain? Janji ketemu nggak? Janji ketemu. Oh, kopi darat. Iya, tadinya dari DMDM. DMDM. Abang yang DM duluan berarti? Iyalah. Ada aja kan. Kok bisa maksudnya lihat-liat di Dia mana? tuh nontonin YouTube ku sama Lolo. Oh. Gitu. Suka komen-komen. Bikin story. Terus abang, cantik juga Lucu gitu. juga nih gitu. Abang DM lah. Nah, Oh. peluang itu. Disambut. Kamu. Disambut. Itu namanya jodoh ya. Kalau nggak disambut namanya kan nggak jodoh. Iya benar. Terus ketemulah di Plaza Indonesia. Betul, di Plaza Indonesia. Berdua Pertama kali ketemu tuh. Ya terus udah apa? ketemu ngobrol. Pertama kali Aku kira dia orang Bandung dulu karena dia kuliah di Bandung kan. Oke. Pertama kali ketemu ngobrol-ngobrol, oh di Bandung gitu. Beberapa kali aku ke Bandung gitu. Aku kira dia orang Bandung. Udah 6 bulan pacaran kayaknya. Langsung pacaran. Ya, Abis itu kenalan-kenalan. lama pacaran. Ah. Udah 6 bulan dekat, ada momen dia bilang gini, aku mau pulang ya gitu. Lah pulang kemana? Ya ke rumah mama, dia bilang. Mamamu di mana? Gue bilang gitu. Di tebing gitu. Astagfirullahaladzim. Orang tebing tinggi.
Iya. Ya, satu kampung bah, aku pikir. Orang Tebing, iya. Aku kira orang Bandung. Ya udah. Nggak lama kok sama dia, setahun lebih aja. Setahun lebih pacaran. Berarti kakak dulu lah yang ngefans sama abang ya waktu itu ya? Jangan marah dia kalau aku bilang Oh gitu, kenapa? Nggak terima dia. Nggak usah sok ganteng. Gitu deh. Udah bilang aja kau memang yang suka. Ya, aku bilang. Padahal Perempuan lah. dia, Nggak standar lah. Standar lah. Itu berarti si kakak ini pacar keberapa? Aish. Banyak. Yang resmi ya, yang resmi ku kenalin ya. Yang resmi ku kenalin ke orang tuaku ya. 1, 2, Banyak kali kayaknya, geng. kelima kayaknya. Kelima? Ya, yang yang official ku kenalin ke keluarga. Ke keluarga. Oh. Yang nggak official, nggak usah dihitung itu. Oh, banyak ya? Boh, kacau. Pemain bola aku dulu. Oh iya bener. Iya. Banyak kali ceweknya ya? Pesonaku lumayan banyak perempuan kan yang pengen jalan gitu-gitu. Inilah yang kelima inilah yang dikenali. Iya. Waktu itu kayak mana nembaknya? Aku 5 orang yang udah aku kenalin ke orang tuaku, termasuk si istriku yang ini. 5-5-nya itu pacaran apa baru Pacaran. kenal? Pacaran. Pacaran. Aku kalau udah pacaran baru aku kenalin Oke. ke orang tuaku. Terus gimana waktu itu nembaknya, Bang? Si kakak ini. Kok mau gitu? Nggak tahu aku, lupa aku kayak mana. Aku yang nembak pada saat itu. Pacaran lah kita ya. Aku bilang, ya. Oke, aku bilang. Udah, jalan aja. Iya. Pas lamar waktu itu? Udah berarti 1 tahun? Aku ngelamar di Beer Garden. Waktu Valentine. Ih, ngeri kali. Lagi ada live musik. Aja aku ke depan. Pinjem mic. Oh, di depan? Iya, aku pinjem mic. Home band. Aku panggil dia. Aku lamar dia di situ. Gila. Kok ada kepikiran lamar di situ? Aku termasuk orang yang lumayan banyak. Surprising ya? Iya. Lumayan kayak begitu aku. Terus nggak malu kakak itu di situ? Ya nggak tahu lah ya. Yang penting mau dia gitu. Oh mau dia. Abang pakai bawa cincin. Ya, bawa cincin. Udah lamar situ. Nggak lama dari situ nikah. Nikah. Apa bang yang bikin abang yakin sama kakak waktu itu? Nggak tahu aku ya. Kayaknya cuma sama dia aku agak nurut. Oh yang 4 sebelumnya nggak? Nurut juga, tapi masih banyak nyelenehnya aku. Aku lama-lama pacaran. Pacar pertama pun 7 tahun. 7 tahun? Iya. Ih, ngeri kali. Itu dari SMA tuh, Bang? Iya, dari SMA. 7 tahun. Terus setelahnya pokoknya setahunan lah gitu ya? Nggak pernah setahunan malahan. 2 tahunan paling dikit. Oh, alah. Iya. 7 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Yang ini aja 1,5 tahun, aku pikir langsung. Udahlah nikah nih, aku pikir. Ya udah. Yang bikin yakin itu. Iya. Dia lumayan, aku lumayan nurut lah sama dia. Lumayan nurut ya. Tapi menurut abang membangun ini sambil konsultasi lah ya, coba dikit-dikit. Boleh. Menurut abang pernikahan itu apa? Kadang kan ada orang yang kalau apalagi backgroundnya pemain bola gitu ya. Abang playboy nggak sih dulu nggak ya? Lumayan kan. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Pandangan abang soal pernikahan tuh apa waktu itu, Bang? Banyak ketakutanku juga kan pada saat itu. Takut belum bisa berubah. Takut masih terikut terus. Kelakuan-kelakuan waktu masih main bola gitu-gitu. Cuma pada akhirnya ya udahlah sambil belajar lah, sambil jalan. Sambil jalan belajar gimana. Menyenangkan juga ternyata pernikahan ini. Iya. Apa yang sulitnya apa sih Bang kalau nikahan tuh? Komunikasi palingnya. Komunikasi ya Bang. Terus kok jadi harus bisa adil kan? Kok nggak cuman harus menghidupin keluargamu, ada keluarga dia yang harus kau hidupin sekarang. Iya benar. Kayak begitu. Jadi harus adil aja. Ego sangat. Ya ego harus diturunkan lah. Iya. Aku lah lumayan mengalah. Tapi waktu itu pas lagi menikah berarti perekonomian udah mulai naik tuh Bang? Belum juga kan. Orang aku nikahnya pakai uang saweria kok. Terus kakak itu kok bisa yakin gitu? Percaya dia kayaknya. Dia ngelihat kayaknya aku termasuk yang lumayan kerja keras kan. Aku tuh nggak peduli semua aku kerjain. Yang penting ada duit, yang penting bisa untuk hidup gitu. Iya sih emang kadang kan perempuan yang penting mau kerja. Iya, nikah. Pindah aku kan dari Cibubur
di Kalibata aku apartemen. Oh, itu awal nikah. Awal nikah, tinggal rezeki, langsung hamil istriku. Oh. Langsung hamil istriku. Sebulan nikah, Heeh. positif dia. Oh, oke. Makanya sempat sedih juga kemarin, belum sempat liburan semua segala macam kan. Bahkan Belum sampai sekarang. pacaran gitu ya. Iya, belum sempat. Kan ada momen kami mau jalan-jalan gitu sebenarnya. Ternyata dianya hamil. Ya udah. Ya wes lah aku pikir. Arthur umur berapa sekarang? 2 tahun. 2 tahun. Tanggal 22, 2 tahun ya. 2 tahun. Gimana Bang? Susah nggak jadi orang tua Bang? Susah lah, gila wah. Apa? Menurut Abang yang paling susah jadi orang tua? Terus kami itu kan bener-bener berdua. Nggak ada Tanpa bantuan siapa-siapa. siapa-siapa. Paling ya dibantu mbak gitu kan. Sisanya bener-bener. Beruntungnya istriku aware sekali dengan Arthur. Makannya, gizinya, belajarnya, gitu-gitu. Jadi aku nggak takut. Aku Tenang nggak takut. ya, Tenang jadinya. aku. Bener-bener Arthur tuh di tangan yang tepat. Iya. Jadi aku mempersiapkan semuanya. Aku nyiapin duitnya. Sisanya biar istriku yang ngejalanin. Gitu. Iya. Oh berarti kakak tuh full jaga Arthur? Full jaga Arthur. Iya. Semuanya dia, makannya Arthur, apa gitu, semua dia. Itu apa ya, gaya parenting Abang tuh gimana? Apa aja yang Abang tanamin di Arthur? Pengen jadi ini juga gak sih? Diarahin jadi, ayo jadi artis kau nanti gitu. Biarin aja dia mau ngapain lah. Biar aja lah nanti. Apa mau dia, kerjakanlah Arthur. Tapi mamanya nggak ngasih dia jadi main bola. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya kayak bapaknya nih gitu. Yang lain boleh main bola, jangan gitu mama. Terus Abang ngajarin apa kalau nggak boleh main bola? Ya yang lain lah. Yang lain lah ya. Pilot kayak apa. Tapi Abang ikut urusin anak juga nggak? Maksudnya kayak Ikut. waktu awal-awal gitu. Ikut. Aku bisa ngelakuin semua. Ngurus iya? anak tuh semua aku bisa. Oh. Mandiin, Ih, keren. ganti pampers, semua. Anakku lagi pup apa semua, aku bisa bersihin semua. Semua aku bisa. Semua ya. Berarti lebih deket ke Abang atau ke kakak? Arthur itu kalau lagi nggak ada aku, ya Ke sama mamanya. mamanya. Tapi kalau lagi ada aku, mamanya dicuekin. Ya. Karena kan jarang juga. Iya, jadi Kayak berarti gitu. Abang emang harus pulang Iya, ya? harus pulang, kasihan. Ada momen waktu syuting film agak lain dia baru mulai bisa manggil ayah itu. Waktu itu dia bisa manggil ayah, dia bangun tidur sore nyariin aku gitu. Ayah, sambil nangis. Hancur hatiku di situ. Itulah momen pertama kali hancur hatiku. Ya, dicariin anak aku bangun tidur. Iya. Terus pulang Abang? Enggak lah, Enggak enggak ya? bisa lah. Tapi dikasih tahu sama kakak ini, dicariin Ya, sama Arthur. langsung video call. Gitu-gitu. Nangis dong Abang situ. Ya, basah lah ya, ada mataku. Basah mataku. Oke, Bang, tapi dari sepanjang perjalanan Abang dari awal sepak bola sampai sekarang ada nggak titik tersulit atau paling rendah nih menurut Abang? Inilah yang nggak pernah akan ku ingat gitu. Titik tersulit kapan ya? Banyak kayaknya. Yang paling sulit lah, yang paling Abang Aku nggak. main bola kali ya. Ah, Ada momen dimana aku punya masalah di salah satu klub. Oke. Aku dicoret dari tim ketika kompetisi bakal mulai seminggu lagi. Oh, Jadi aku udah nggak bisa pindah klub mana-mana lagi. oke. Oh, di situ susah sekali aku. Ada momen nggak makan aku 2 hari. Nggak makan 2 hari? Karena nggak dapat penghasilan Iya. berarti? Karena di-cut aku kan. Gaji nggak ada. Klub lain juga nggak mungkin nerima karena udah didaftarin pemainnya. Iya. Terus kayak mana Abang bertahan waktu itu? Ada aja jalanku memang. Aku termasuk yang lumayan oke berteman. Oh iya. Jadi aku kayaknya minta tolong sama teman gitu. Sampai pada akhirnya ketemulah jalannya 2016 ke Palangkaraya aku. 2016 ke Palangkaraya. Ya itulah yang membuat awal mula balik lagi tuh gitu, perbaikin keadaan. Tapi Abang 2016 lah titik terendahku tuh. 2015 itu yang pokoknya masih di sepak bola lah ya. Iya. Tapi pernah cedera nggak sih Bang kalau pemain? Enggak, aku nggak pernah. Nggak pernah ya? Selama pernah sekali lah. Pernah sekali. Iya, pernah sekali 2017 aku pernah sekali cedera yang lumayan
Sampai berapa bulan itu nggak main? 2 bulanan. 2 bulan nggak main. Tapi akhirnya udah bisa lagi. Iya, pengobatan, terapi gitu-gitu. Oh, udah. Iya. Oke, terus kalau yang di dunia hiburan ini, Apa tuh? Titik mungkin Terendah. pernah sampai Covid lah. nggak ada sama sekali itu. Sama sekali. Tapi Nggak ada kehidupan, nggak pulang juga, nggak dapat penghasilan apa-apa. Tinggal di apartemen aja. Pakai tabungan, lolo gitu-gitu. Oh, oke. Sampai akhirnya yang agak lain itulah ya. Oh, enggak, malahan Saweria itu dulu yang menghidupin aku. Oke. Ya itulah. Nah, pas aku mungkin mau masuk ke yang agak lain nih Bang. Kan kemarin kalau kita ngobrol-ngobrol di Kompas waktu itu kan awalnya dari podcast dan lain-lain. Itu berarti pertemanan Abang sama abang-abang ini udah lumayan lama ya? Udah dong. Kan kami tuh sering ngumpul. Anak-anak Sumatera Utara yang ada di Jakarta ini sering ngumpul. Iya. Komik-komiknya. Kayak begitu, udah sering bareng. Pernah berantem gak sih Bang? Kayak apa gitu? Nggak mau ngomong atau apa? Enggak, kalau sampai nggak mau ngomong, enggak. Tapi ya kalau debat-debat ada lah ya. Bah, kepala batu semua. Siapa yang paling sering berdebat? Apa maksudnya Raja berseberangan? Guguk lah. Raja Guguk. Debenion. Sama Abang? Sama yang lain dia. Semua diajak berdebat. Apa? Biasanya debatin apa Bang? Ya kalau misalnya memang ada mau bikin program baru. Oke. Ada atau kerjaan apa gitu. Ributin aja dulu. Walaupun nanti akhirnya udah. Ya udahlah gitu. Tapi biasanya siapa yang jadi penengah di Nggak antara ada. empat? Kan Nggak ada. Nggak ada penengah. Nggak ada penengah. Baik sendiri aja. Oke. Akhirnya. Nggak ada penengah-penengah. Iya. Baik aja sendiri. Malu lah udah tua. Ribut-ribut. Oke. Terus apa lagi nih Bang? Maksudnya setelah udah sampai di sini ada lagi nggak yang mau Abang kejar dalam karir Abang? Nggak ada sih kayaknya. Aku Nggak ada. jalanin aja lah. Apa yang udah ada sekarang. Kejar-kejar kali. Capek juga ngejar nanti. Demam mau ngejar terus. Udah. Apa yang ada sekarang. Tapi kan kemarin banyak yang muji acting Abang itu. Ya alhamdulillah. Maksudnya Kalau sempet kayak ya udahlah aku coba tekunin aja lah di dunia film ini gitu. nggak juga. Aku tuh orangnya pekerjaan ada aku kerjakan. Ya ini kemarin film itu udah stand up aku. Aman aja. Apa ada aku kerjakan. Tapi setelah agak lain udah banyak kan tawaran film. Ya memang habis agak lain lumayan lah. Bakal ada 3 film yang bakal aku jalan. 1 udah selesai syutingnya. Tuh, udah 3 film. 2 film lagi. Jadi apa? Pemeran utama? Enggak. Ada pemeran ininya ya? Iya, tapi ada film yang udah ngobrol untuk jadi pemeran utama tuh udah ada. Tapi Abang udah ngerasa belum ada di titik puncak karir Abang saat ini? Enggak kayaknya. Enggak pernah gitu-gitu aku. Nggak pernah? Enggak. Ya udah jalani aja. Kadang kan maksudnya kalau misalnya Puas nanti. udah 9 juta gitu kan. Ya alhamdulillah, enggak aku kejar-kejar kali mau jadi 10 juta apa segala macem. Segitu dapatnya udah. Tapi gimana Bang biar kadang kan orang kayak iya ya udah ada pernah di titik ini. Gimana biar Abang bisa tetap apa ya bahasanya tuh injak bumi gitu, tetap rendah hati. Apa ya? Bingung juga aku. Sampai sekarang aku kayaknya aku masih komunikasi sama semua orang. Aku masih ngobrol sama semua teman-temanku apa semua segala macem. Kayak ya aku biasa aja gitu. Aku normal kayak biasa. Kalau ada orang yang ada tuh orang teman yang tiba-tiba sombong kali kau gitu. Kok bisa kau bilang sombong? Kau aja baru ngechat hari ini. Langsung emosi ya. Iya. Kan ada tuh kawan-kawan yang udah lama nggak ngechat terus habis nonton film. Woi Oki, sombong kali kau. Kok bisa kau bilang sombong kali? Kan kau baru ngechat hari ini. Dia mana sombong? Kecuali kau udah ngechat dari lama nggak kubalasin. Iya. Boleh kau bilang sombong. Apapun belum ada obrolan, sombong katanya. Dia gila. Langsung diributin. Iya, aku kadang kesel aja kayak gitu. Sombong kali. Gila kau bilang. Kau itu baru ngechat aku sekarang. Iya. Bisa-bisa yang bilang sombong gitu. Tapi ada aja ya orang-orang kayak gitu ya. Ada banyak. Kalau yang minjem-minjem duit juga banyak Bang. Ada banyak.
Kalau kayak gitu abang tanggepin gak sih orang-orang kayak gitu? Nanggepin, kalau bisa kasih. Tapi kalau Banyak juga yang aku pakai. Karena tahu aku momen aku pernah susah gitu. iya. Jadi kalau ada pasti aku kasih. Tapi nggak pernah abang pamerin gitu ya? Ya ngapain pamerin, gila kau ya. Aku bilang abis asal ada orang minjem dan aku, boy aku tadi baru minjemin duit dia nih. Gila kau ya. Paling ya kalau bisa aku kasih. Terus ada beberapa temen yang pinjam kasih gitu, nggak balikin terus minjem lagi gitu. Yang kayak gitu kadang nggak aku balasin lagi. Oke. Yang penting udah pernah aku bantu lah, Iya, gitu. Tapi bang, ada nggak perbedaan kehidupan abang? Apa bedanya gitu dari mungkin sebelum ada agak lain dan mungkin sebelum menikah gitu sampai sekarang? Apa perubahan yang abang alami gitu? Apa ya, perubahan yang ku alamin ya? Ya orang jadi banyak kenal aja lah. Itu aja, orang jadi lebih banyak kenal aja, iya. Nggak siap juga aku dibilang famous, sumpah tuh. Udah kenal lah semua. Ya kenal aja, nggak usah famous. Famous tuh kayak yang wow gitu, kenal aja. Jadi lebih banyak dikenal sama orang. Iya, lebih banyak dikenal orang lah. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Om Ega. Luar biasa. Tapi menurut abang ya, ini pertanyaan terakhir. Dari keempat abang-abang ini, menurut abang siapa yang paling lucu di antara empat? Jegel lah. Jegel, Bang Jegel paling lucu. Iya. Kenapa? Kami bilang dia tuh mesin punchline. Oh gitu. Iya. Karena ada aja gitu ya. Iya, ada celetukannya, tingkahnya. Kami bilang dia mesin punchline. Mesin punchline. Iya, mesin punchline-nya agak lain tuh. Jegel. Mantap, Itu mantap. paling. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat sahabatkompas.com. Sukses terus ya Bang ya. Terima kasih. Nikah gak makanya? Biar tahu rasanya. Iya, nikah aku nanti. Abang datang ya kalau aku Datang, nikah ya. datang. Bener ya? Iya. Masalahnya kan udah restu enggak? Udah tahu. Udah ya? Udah ketemu kan beberapa kali. Nantilah, ku bikin lah nanti ceritanya. Biar difilmkan. Oke, terima kasih buat Bang Oki Terima Reka. kasih. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi di Ngorbit selanjutnya. Sahabatkompas.com. Terima kasih.